Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah, a'azakumullah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, mari bersama-sama kita awali kajian di malam yang berbahagia ini dengan selalu memperbanyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, atas limpahan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang dengan nikmat dan karunia itu alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir berada dalam satu majelis yang tentunya kita berharap mudah-mudahan majelis di mana kita berada senantiasa mendatangkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat ma'asalam mari pula kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau ila yaumil qiyamah. Ikhwan fillah, azakumullah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini tema kajian kita melanjutkan pembahasan berkaitan dengan kisah-kisah ghaib di dalam hadis yang sahih. Qisasul ghaibi fi sahihil hadis an-nabawiyyi, yaitu kisah-kisah ghaib dalam hadis yang sahih. Insya Allah malam hari ini kita akan membahas kisah yang ketiga. Karena kisah yang kedua kemarin sudah ana sampaikan di Masjid Imam Syafi'i. Jadi di sini kebagian yang ketiga. Yang pertama kan sudah, sekarang yang ketiga. Supaya ndak double nanti kasetnya. Ikhwan fillah, azakumullah, kitab ini sebagaimana yang pernah ana sampaikan ditulis oleh Syekh Umar Sulaiman Al-Asqar rahimahullah ta'ala. Kisah-kisah ghaib yang ketiga itu berkaitan dengan catatan amal. Jadi sijil yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis, catatan besar, yaitu amal-amal keburukan itu nanti akan menjadi ringan. Kemudian bitokoh kalau dalam riwayat yang lain, atau selembar kartu, ada hadis yang menyebutkan bertuliskan la ilaha illallah. Kalau di dalam hadis ini nanti bertuliskan 2 kalimat syahadat, itu menjadi berat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ana mengambil yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, nomor hadisnya
2563. Kalau nanti yang riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim itu bertuliskan bitokoh itu bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Tapi riwayatnya Imam At-Tirmidzi di sini bertuliskan 2 kalimat syahadat. Riwayat lengkapnya, ikhwan fillah azakumullah, hadis ini bersumber dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah. Rasul sampaikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghadirkan seorang laki-laki dari umatku di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat nanti. Jadi ini berarti di pengadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa terkecuali kita. Sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, peristiwa itu kita yakini karena itu khobar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayang suru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan. Kullu sijillin mislu madzil basor. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibentangkan buku catatan amal. Jadi buku induknya catatan amal manusia dibentangkan. Catatan amal itu satu catatan amal saja sejauh mata memandang. Summa yakulu. Kemudian Allah berfirman kepada hamba yang dihadirkan tadi, atungkiru min hadza syai'an. Apakah kamu mengingkari catatan amal ini? Kebetulan 99 catatan amal itu semuanya keburukan. Apakah kamu mengingkari catatan amal ini? Adzalamaka katabati al-hafidun. Apakah malaikat-malaikat yang mencatat amal ini telah berbuat zalim kepadamu? Ikhwani fiddin azakumullah, hamba itu kemudian menjawab, fayakul la ya Rabbi, tidak wahai Robku. Artinya hamba ini mengakui catatan amal 99 catatan amal keburukan, satu catatan amal saja sejauh mata memandang itu diakui oleh hamba ini tadi. Fayakul, kemudian Allah melanjutkan, afalaka udhrun, apakah kamu ada udhur ketika melakukan kejahatan, ketika melakukan kedurhakaan, kok semua catatan amalnya jelek? Barangkali ada udhur karena dipaksa, ada udhur karena memang hal tertentu. Fayakul, hamba itu kemudian menjawab, la ya Rabbi, tidak wahai Robku. Fayakul, kemudian Allah berfirman, bala innalaka indana hasanatan. Allah kemudian menyatakan kepada hamba tadi, sesungguhnya kamu mempunyai kebaikan, satu kebaikan di sisi kami. Allah kemudian lanjutkan dalam firman-Nya, fa innahu la dzulma alaikal yaum, dan sungguh pada hari ini tidak ada satu jiwa pun yang bakal dizalimi. Fatakhruju bitaqatun, maka dikeluarkan ikhwan fillah azakumullah kartu kecil yang disebut dengan bitokoh. Mungkin seperti kartu sehat gitu. Jadi sebagian masyarakat kita seneng nek punya kartu sehat.
Jadi semacam itu, jadi kartu kecil gitu. Ya mungkin selebar apa namanya KTP kita. Oh disebut dengan bitokoh kartu. Atau selembar kartu. Fiha, pada kartu itu bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi kartu itu hanya bertuliskan 2 kalimat syahadat. Kalau riwayatnya Imam Muslim itu bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Sesungguhnya sama. Tauhidullah wa tauhidur rasul itu 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Maka kemudian fayakul Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menyatakan hadirkan kepada hamba ini timbangan, didatangkanlah timbangan, waznaka ukhzur wazhaka, hadirkan timbangan, maka didatangkan timbangan. Fayakul, hamba itu kemudian mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, ma hadhil bitaqatu ma'a hadhis sijillat. Apa artinya kartu kecil yang disebut dengan bitokoh tadi? Bertuliskan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dibandingkan dengan 99 catatan amal keburukan. Faqala, maka kemudian Allah berfirman, innaka la tudlamu, pada hari ini sesungguhnya kamu tidak akan dizalimi. Qala, maka kemudian Rasul sampaikan, fatudhu as-sijillatu fi kaffatin. Rasul nyatakan di dalam hadis ini, diletakkanlah 99 catatan amal keburukan tadi fi kaffatin, pada salah satu daun timbangan. Wal bitaqatu fi kaffatin. Kemudian al bitaqah, kartu kecil yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah, atau kalau di dalam hadis ini 2 kalimat syahadat diletakkan pada daun timbangan yang lain. Fatosat as-sijillatu wasakulat al bitaqah. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis ini, ternyata catatan amal keburukan 99 catatan amal keburukan itu menjadi ringan dan al-bitaqah menjadi berat. Kemudian Rasulullah mengakhiri sabda beliau, fala yaskulu ma'a ismillah syai'un. Rasulullah SAW menutup ucapannya, maka tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dibandingkan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanifiddin azakumullah, ini hadis ketiga yang dikemukakan oleh As-Syeikh Umar Sulaiman Al-Asqar rahimahullah ta'ala dalam rangka menjelaskan kisah-kisah ghaib yang ada di dalam hadis. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Yang pertama pelajarannya adalah salah satu konsekuensi seorang muslim yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah tasdiquhu fima akhbaruhu. Membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensinya itu, ikhwan fillah azakumullah. Jadi tauhidur Rasul, kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita benarkan. Meskipun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perkara gaib, perkara yang tidak mungkin mampu dijelaskan oleh manusia biasa kecuali hanya dengan wahyu. Kewajiban kita untuk mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya ketika Rasulullah itu menyampaikan satu perkara, tidaklah yang diucapkan itu sekedar lesannya Rasul.
Tetapi yang diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am misalnya, surat yang ke-6 ayat yang ke-50, kul, katakan Muhammad, la aqulu lakum inti khazainullah. Rasul diminta untuk menyampaikan apa yang diucapkan Rasul, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa perbendaharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada padaku. Rasul tidak mengatakan demikian. Jadi Rasul itu sama seperti kita, manusia biasa. Kalau tidak mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasul tidak mengetahui perkara itu. Wala a'lamul ghaiba, kata Rasulullah, aku sendiri tidak mengetahui perkara yang gaib. Wala aqulu lakum inni malakun, aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku ini malaikat. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang ke-50. Rasul diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat ini. Agar apa? Agar manusia ini tidak menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tandingan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, ikhwan fillah azakumullah, kalau Rasul saja, orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara hati-hati hamba Allah, artinya sudah pilihan, itu tidak mengetahui perkara yang gaib. Lah kok kita loh hari ini ngaku atau ngaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib. Kan banyak yang seperti itu. Ya. Misalnya ada ikhwan kita yang beli rumah. Rumahnya itu dapat murah. Kok murah Ustaz? Karena angker. Akhirnya rumah itu di apa namanya? Ya, dibersihkan. Dibangun lagi, diperindah. Terus ada yang jatuh atau ada yang sakit sesudah bersih-bersih tadi. Maka yang punya rumah bingung. Tanyalah kepada orang yang dianggap pintar. Biasanya ini ustadz atau kiai atau gus. Ditanya. Jawabannya sederhana. Karena penunggu rumah itu tidak rela rumah itu kemudian digunakan. Khonfidin azakumullah, hati-hati dengan perkataan seperti ini. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dicintai oleh Allah, orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang mendapatkan julukan Shadiqul Masduq, yang benar lagi dibenarkan, membawa risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam surat Al-An'am ini jelas beliau diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan la aqulu lakum inti khazainullah. Aku ini loh tidak mengetahui, tidak mengatakan kepada kalian kalau aku ini memiliki perbendaharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada padaku. Wala a'lamul ghaiba, aku ini tidak mengetahui perkara yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak, aku juga tidak mengatakan kepada kalian kalau aku ini malaikat. Itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini faedah pertama. Konsekuensi ketika seorang hamba itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis di atas berkaitan dengan kisah-kisah gaib. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan kalimat tauhid. Keutamaan dua kalimat syahadat. Yang mana ketika seorang itu tidak akan beruntung dalam kehidupannya kecuali memegang kalimat ini. Bahkan nanti yang berhak mendapatkan syafaat
syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang memegang kalimat ini. Disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadisnya 6085. Ini anak ambil dari versinya ensiklopedia hadis 9 imam. Nomor hadisnya 6085 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah. Sahabat Abu Hurairah mengatakan atau dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, man as'atun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapa ya Rasul orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat Anda pada hari kiamat nanti? Faqala, maka Rasul menjawab, laqad dzanantu ya Abu Hurairah, aku sudah menduga wahai Abu Hurairah, kamu yang bakal bertanya perihal ini. La yas'alani an hadhil hadis, kamu yang bakal bertanya tentang perkara ini. Orang pertama yang bertanya itu dirimu. Kenapa Rasul menduga demikian? Karena semangatnya Abu Hurairah ketika belajar hadis. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan sahabat Abu Hurairah, as'atun nas bisafa'atika yaumal qiyamah. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, mangqala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsi, yaitu siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti tauhidullah. Tauhidullah itu tidak bisa dipisahkan dengan tauhidur Rasul. Jika diucapkan sendiri, maka otomatis tauhidur Rasul masuk di dalamnya. Tapi kalau dipisah atau dibaca bersamaan, maka masing-masing memiliki konsekuensi. Ini diucapkan, disebutkan oleh Rasulullah, siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan, dia tulus mengucapkan itu, min qibali nafsihi, dari lubuk hati yang paling dalam. Masya Allah jamaah sekalian. Bahasa sederhananya, tauhidnya tidak rusak. Tauhidnya tidak tercampuri dengan kezaliman. Antum nanti bisa buka di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina amanu walam yalbisuna imanahum bidzulmin. Orang-orang yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang bakal mendapatkan keamanan. Ai fil akhirah, keamanan ketika mereka di negeri akhirat. Wa hum muhtadun, dan mereka itu orang yang bakal dibimbing dengan petunjuk. Ai fit dunya, yaitu pada saat mereka berada di dunia. Ini pelajaran kedua, ikhwan fillah azakumullah. Kemudian pelajaran yang ketiga, dari hadis berkaitan dengan khabar yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan perkara yang gaib, kewajiban untuk mengimani. Jadi tidak sekedar oh iya, itu kabar dari Rasul, enggak. Iman kita. Jadi apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, kita imani. Nanti kita akan mendapatkan keadaan itu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, betul-betul bakal terjadi. Dihadirkan seorang hamba pada hari kiamat nanti. Dibentangkan 99 catatan amal keburukan. Kemudian Allah bertanya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini. Kewajiban kita adalah mengimani. Karena Allah sebutkan di dalam surat 59, surat Al-Hasr, ayat yang ke-7. Apa yang datang dari Rasul, kewajiban kita untuk mengambil. Apa yang dilarang,
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kewajiban kita adalah menjauhinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhuduhu." Dan apa saja yang datang dari Rasulullah, maka ambil, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah, tinggalkan. Jadi konsepnya akidah yang benar itu begitu. Yang datang dari Rasul, ambil. Tidak masuk akal, Ustaz. Akal kita yang tidak menjangkau. Tidak logis. Berarti diri kita yang tidak melogiskan diri. Jadi bukan dalilnya yang harus mengikuti kita, tapi kita yang wajib untuk mengimani apa yang disampaikan oleh Rasul. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat keras hukumannya. Nah, ini pelajaran yang ketiga. Oh, Masya Allah jamaah sekalian ya. Kalau betul-betul kita mau mengambil, mengupas apa yang disampaikan oleh Rasul, begitu banyak pelajaran, begitu banyak hikmah yang bisa kita dapatkan. Kemudian pelajaran yang keempat, tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan kisah gaib di atas. Kewajiban mengimani tentang malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa malaikat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tugas dengan tugas tertentu. Apakah Allah nggak mampu kok sampai memberikan tugas? Tidak demikian jemaah sekalian. Kalau kita sebagai manusia kan tugasnya beribadah, bukan mencatat amal saudara kita. Makanya kita tidak boleh kemudian bahasa orang Jawa itu metani keburukan saudara kita, tidak boleh. Jadi gajah di pelupuk mata tidak tampak, tapi kuman di seberang lautan kelihatan besar. Biasanya kita seperti itu. Yang bertugas untuk mencatat apa yang dilakukan oleh manusia itu adalah malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak punya tugas untuk menjaga manusia, itu tidak ada tugas. Kecuali memang nanti kalau ada peperangan gitu, berarti itu bukan menjaga manusia, tapi berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kewajiban kita mengimani. Mana dalil yang menyebutkan hal itu? Ternyata Al-Quran menyebutkan banyak sekali dalil yang menyatakan bahwasannya para malaikat itu punya tugas. Di antaranya yang pertama, para malaikat itu punya tugas untuk menjaga kita. Menjaga manusia. Loh, hebat berarti manusia. Ada penjaganya dari kalangan malaikat. Mana dalilnya? Allah sebutkan di dalam surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi wa yakhfadunahu min amrillah." Kata Allah Subhanahu wa taala, baginya yaitu manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu menyertainya. Berarti menyertai itu ya terus-menerus ya, dari depan dan dari belakang, yang menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau selalu menyertai itu loh, kira-kira orang beriman itu kalau memahami ini berani tidak berbuat maksiat? Tidak berani jemaah sekalian. Kenapa bangsa kita begitu banyak luar biasa? Yang muda mereka tidak lagi memandang ini dosa, ini tidak, ini perkara yang haram, ini perkara yang halal. Karena mereka tidak memahami bahwasannya malaikat itu selalu menyertai, mencatat apa yang dilakukan oleh manusia. Masya Allah. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ar-Ra'd ya, ayat yang ke-11. Kemudian yang kedua, malaikat itu ada yang bertugas mencatat hamba-hamba Allah
ketika masuk masjid di hari Jumat. Jadi ngabseni jamaah sekalian. Dalam riwayatnya Imam Ad-Darimi rahimahullah ta'ala, malaikat itu mencatat satu persatu yang masuk. Siapa yang pertama? Kalau ini difahami oleh hamba yang beriman, yakin tidak ada yang datang pada hari Jumat itu nunggu khotib sudah berdoa. Anak kalau khutbah itu, ketika khutbah dimulai, itu koyok-koyok mek sak baris. Sak baris, 2 baris. Tapi ketika sudah mau berdoa, masjid loh kok penuh. Kapan ya datangnya? Anak bilang gitu. Padahal malaikat itu berdiri hadir di setiap pintu yang ada di masjid, dia mencatat satu persatu. Riwayatnya Imam Ad-Darimi kemudian menggandengkan dengan orang yang datang di awal pada hari Jumat, dia seperti berkorban dengan seekor unta. Kalau riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim hanya langsung menyebutkan orang yang hadir pada hari di awal pertama, pada waktu Jumat dia berkorban dengan seekor unta. Tapi riwayatnya Imam Ad-Darimi itu lengkap. Malaikat itu mencatat satu persatu. Orang yang hadir pada kali berikutnya, dia seperti berkorban dengan seekor sapi. Lumayan jamaah sekalian. Nah, sekarang tinggal kita petani. Aku nek dina Jumat iku tekoe yang keberapa ya? Orang yang hadir pada waktu berikutnya, pada kali berikutnya, seperti berkorban dengan seekor kambing. Orang yang hadir pada kali berikutnya seperti berkorban dengan sebutir telur. Rasul sudah tidak melanjutkan. Males rupanya malaikat nyatet. Lah sudah habis, nek berkorban dengan sebutir telur saja ndak. Cari telur apa lagi? Nah, ini penting. Makanya berat-berat sesibuk-sibuknya kita pada hari Jumat, hati-hati jemaah sekalian. Antum punya catatan yang luar biasa ya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena para malaikat itu selalu mencatat khusus hari Jumat. Ada hadisnya tersendiri, nanti silakan dicek. Banyak riwayat, tadi Ana menemukan riwayatnya Imam Ad-Darimi itu lengkap sekali ya. Masya Allah, luar biasa. Ini berarti kalau difahami, yakin mulai awal, ya, saat khotib naik mimbar, itu sudah full masjid itu. Jangan kalah dengan khotibnya. Khotib untuk pahala akeh, ya, karena ngekei nasihat. Ya. Tapi selalu yang hadir itu pasti pertama khotib. Ya. Anak hadir gitu masih belum ada jamaahnya. Di situ sunnahnya tidak ada sholat qobliyah Jumat. Yang ada itu sholat tahiyatul masjid, kemudian kalau mau melanjutkan dengan sholat intidhar, menunggu khotib naik di atas mimbar. Berapa jumlah rokaatnya? Tidak ada ketentuan berapa jumlah rokaatnya sampai khotib naik mimbar. Sekiranya tidak terbiasa, boleh dimanfaatkan dengan kegiatan yang lain. Tapi kalau para ulama-ulama sunnah, itu biasanya misalnya perilakunya Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Ya, ketika beliau hadir ke masjid, ya, beliau kemudian sholat tahiyatul masjid dilanjutkan dengan sholat banyak rokaat sampai khotib itu naik mimbar. Ya, baru nanti kalau sehabis sholat Jumat, itu ada sholat yang menyertai itu. Ada yang menyebutkan 2 rakaat, ada yang menyebutkan 4 rakaat. Ba'dal sholat Jumat. Kemudian yang berikutnya, wajib mengimani juga tugas malaikat yang saling bergantian, ya, mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu
subuh dan di waktu asar. Itu para malaikat siang dan malaikat malam bergantian. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadisnya 6932 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Malaikat malam dan malaikat siang secara bergantian menjaga kalian. Wa yajtami'una fi sholatil asri wa sholatil fajri. Mereka berkumpul pada waktu asar dan pada waktu subuh. Itu adalah waktu malaikat malam dan malaikat siang itu mereka bertugas melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Summa ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaqul taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusalluna. Kemudian mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para malaikat itu, kalau malaikat malam berarti langsung naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertemu dengan Allah, Allah bertanya kepada mereka. Rasul sampaikan di sini, wa huwa a'lamu bihim. Sedang Allah adalah zat yang maha tahu terhadap apa yang mereka lakukan. Tapi Allah bertanya kepada mereka, kaifa taraktum ibadi. Maka kemudian pertanyaan Allah, bagaimana kalian tinggalkan para hamba-hambaku? Para malaikat kemudian menjawab, taraknahum wa hum yusalluna. Kami tinggalkan mereka sedang mereka dalam keadaan sholat. Jadi disebutkan oleh malaikat tersebut. Alangkah indahnya, ikhwan fillah azakumullah. Malaikat itu laporan si fulan, waktu saya tinggalkan dalam keadaan berzikir kepadamu ya Allah. Si fulan pada saat aku tinggalkan ya Allah, mereka dalam posisi mengerjakan sholat, beribadah kepadamu ya Allah. Padahal Allah adalah zat yang maha tahu. Wa atainahum wa hum yusalluna. Adapun pertanyaan yang berikutnya, ketika mereka datang, kami datangi mereka juga dalam keadaan sholat. Artinya para malaikat itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, ikhwan fillah azakumullah, termasuk tugas malaikat adalah ada para malaikat itu yang bertugas berkeliling di atas permukaan bumi ini untuk mencari majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Khusus berkeliling di atas permukaan bumi untuk tugas itu. Berdasarkan satu riwayat, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadisnya 4854, bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan fudulan yatatabba'una majalisad dzikri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah yang maha suci, yang maha tinggi, itu mempunyai beberapa malaikat yang terus-menerus berkeliling mencari majelis zikir. Loh, Masya Allah jemaah sekalian. Ketemu dengan antum di sini. Aja majelis zikir, oh ketemu. Nah, kalau sudah ketemu bagaimana? Faida wajadu.
Kalau malaikat itu sudah menemukan, di sini ada majelis zikir. Majlisan fihi dzikru qa'adu ma'ahum. Malaikat ikut duduk di majelis zikir tersebut. Loh, saya kok nggak ngelihat Ustaz? Iya memang nggak lihat. Tapi kalau antum ngantuk, kelihatan nanti sama malaikatnya. Ini pas taklim ngantuk. Nah, gitu. Catatannya begitu. Mending ngantuknya masih di majelis ilmu, jadi untuk pahala. Turuin di majelis ilmu mending ya. Wa haffa ba'duhum ba'dhan bi ajnihatihim. Ya. Kemudian malaikat itu mengepakkan sayapnya, ya, memenuhi, ya. Jadi menyelimuti orang yang berada di majelis ilmu itu, memenuhi ruang antara langit sampai antara bumi dengan langit yang paling bawah. Jadi sayapnya malaikat memenuhi ruang itu. Apabila majelis zikir itu telah selesai, faida tafarroku aroju wasoitu ilas sama. Apabila telah selesai, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga berpisah dan naik ke langit. Hadis ini panjang sampai disebutkan para malaikat itu sampai mendoakan orang-orang yang berada di majelis ilmu itu. Tapi intinya di sini mereka bertugas melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ketika Allah mensifati para malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah tugas mereka. Masya Allah jemaah sekalian, mulianya majelis ilmu, mulianya majelis zikir. Dan yang terpenting adalah doa mereka itu adalah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya jemaah sekalian, ternyata banyak tugasnya para malaikat, banyak. Makanya jadi orang yang beriman itu enak. Siji gak gampang stresan. Jadi kalau orang beriman itu gampang stresan, ya berarti ya perlu untuk selalu mencuci imannya. Yang berikutnya termasuk tugas para malaikat menyampaikan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada hamba umatnya Rasulullah itu mengucapkan salam untuk Rasulullah, malaikat itu bertugas untuk menyampaikan salam. Termasuk sholawat. Berdasarkan riwayat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Nomor hadisnya 1266. Dari sahabat Abdullah bin Abu Talhah. Dari bapaknya, bahwasannya pada satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ja'a dzata yaumin wal busra fi wajhihi. Rasul itu pernah datang dengan wajah yang berseri-seri. Fakulna, maka kami para sahabat bertanya, inna lanaro al busra fi wajhika. Sesungguhnya kami ya Rasul melihat wajah Anda hari ini kok berseri-seri, luar biasa. Faqala, maka Rasul sampaikan, innahu ataniyal malaku, telah datang kepadaku para malaikat. Faqala, mereka kemudian berkata, ya Muhammad, inna rabbaka yakulu ama yurdhika annahu la yusalli alaika ahadun illa sallaitu alaihi asron. Sesungguhnya Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, itu berfirman, tidaklah Allah menjadikan ridho kalau seorang itu bersolawat kepadamu sekali saja, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada hamba itu 10 kali. Jadi kalau kita bersolawat kepada Rasulullah sekali saja, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bersolawat untuk kita 10 kali.
Salawat untuk Rasul, terkumpulnya kebaikan-kebaikan, terkumpulnya keberkahan-keberkahan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawatnya untuk kita, jaminan kita mendapatkan kebaikan. Berbeda jemaah sekalian. Kemudian dilanjutkan, wala yusallimu alaika. Tidak ada seorang pun yang menyampaikan salam kepadamu, ahadun, satu kali, illa salamtu alaihi asron, melainkan aku juga menyampaikan salam kepadanya 10 kali. Jadi para malaikat menyampaikan salam. Masya Allah jemaah sekalian. Ini dalil-dalil yang menyebutkan berkaitan dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mereka memiliki tugas. Masih terkait dengan faedah atau pelajaran dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khabar tentang perkara yang gaib, yaitu khususnya di sini berkaitan dengan catatan amal. Pelajaran yang berikutnya, ikhwani fiddin azakumullah, pelajaran yang kelima yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasannya zahirnya hadis di atas menyatakan catatan amal itu akan diletakkan di daun timbangan. Baik itu catatan amal kebaikan atau catatan amal keburukan. Apa konsekuensi dari itu? Konsekuensinya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun, surat 23 ayatnya 102 dan 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi catatan amal kita nanti akan diletakkan di timbangan. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Adapun siapa saja yang catatannya itu ringan, catatan kebaikannya maksudnya, mereka itulah orang-orang yang telah merugikan diri mereka sendiri dan mereka kekal di dalam jahanam. Masya Allah jamaah sekalian. Maka penting bagi setiap kita berhati-hati dengan perkara itu. Kemudian poin yang berikutnya termasuk pelajaran yang bisa kita ambil. Maksud dari lembar catatan keburukan pada hadis ini adalah lembar keburukan yang belum menyebabkan pelakunya itu keluar dari Islam. Maka kalau demikian, hamba itu masih berhak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah dijelaskan pada hadis yang pertama, berkaitan dengan kisah-kisah gaib. Bagaimana seorang hamba yang dia itu paling akhir masuk ke dalam surga. Banyak riwayat yang menjelaskan itu, tapi kemarin kita bacakan riwayat yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Tapi banyak riwayat yang menyebutkan hal itu. Bagaimana seorang hamba itu dikeluarkan dari neraka, diangkat karena memiliki kebaikan, kemudian Allah perintahkan dia masuk ke dalam surga. Sampai di surga dilihat, ternyata surga itu telah penuh sesak oleh penghuninya. Tapi dia berhak mendapatkan ampunan. Kenapa? Karena dosa dan kemaksiatan, kedurhakaan yang dia lakukan tidak sampai menyebabkan dia keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dia harus menerima konsekuensi dari keburukan yang dia lakukan. Dosa dan kemaksiatan yang telah dia lakukan. Adapun ketika dosa dan kemaksiatan itu menyebabkan pelakunya itu kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi belum sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu yang kemarin kita bahas pada kisah yang kedua waktu di Imam Syafi'i. Bagaimana bapaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam
ketika bertemu dengan Nabiullah Ibrahim di padang mahsyar. Ternyata Nabiullah Ibrahim mendapati ayahnya itu wajahnya berwarna hitam, dipenuhi dengan debu. Sampai kemudian bapaknya Nabiullah Ibrahim mengatakan, hari ini aku tidak akan membangkang lagi dari apa yang kamu sampaikan. Itu kemarin sudah kita bahas. Masya Allah, luar biasa. Ya. Tapi kemudian Nabiullah Ibrahim meminta kepada Allah, ya Allah, engkau telah berjanji kepadaku, engkau tidak akan menghinakan diriku di hari pembalasan. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti, ya, mengubah bapaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, kemudian menjadi anjing hutan yang kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Nah, itu kemarin sudah kita bahas. Ya, artinya apa? Ketika hamba itu kalimat tauhidnya batal, atau dia seorang hamba yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada ampunan lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hadis ini tadi menceritakan tentang catatan amal, yang dimaksud adalah pelakunya hamba tersebut belum keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang berikutnya, di dalam hadis ini juga menjelaskan tentang al-mizan, timbangan. Al-Quran menyatakan berkaitan dengan timbangan, misalnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Anbiya, surat 21 ayat yang ke-47. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nadha'ul mawazina al-qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami akan meletakkan timbangan amal. Al-qisto, yang tepat, yang presisi pada hari kiamat nanti. Fala tudlamu nafsun syai'a. Tidak ada seorang pun yang bakal dizolimi sedikit pun. Wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha. Sekalipun amal itu sebesar biji sawi, pasti kata Allah, kami akan mendatangkan balasannya. Wa kafa bina hasibin, cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Maka informasi yang Allah sampaikan di dalam ayat ini, al-mizan, timbangan yang nanti dipakai untuk menimbang catatan amal kita itu al-qisto, tepat dan presisi. Tidak perlu lagi ada konversi satuan. Kalau sekarang kan ada konversi satuan. Misalnya apa namanya, di air warih gini, kalau ada akreditasi ya, itu nanti akan ada konversi ya. Itu di sana tidak ada. Sudah sangat presisi. Antum tidak usah khawatir. Kemudian yang terpenting berkaitan dengan al-mizan. Jangan didustakan, jangan ditanya bagaimana bentuk dan sifatnya. Perkara yang gaib itu tidak boleh kita mentakwil, tidak boleh kita menanyakan bagaimananya. Sama persis seperti kita mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz gedene sak piro, nggak usah ditanyakan begitu. Antum nggak usah khawatir. Duduknya Jibril saja, ketika Rasulullah SAW ya, berada di Gua Hira mendapatkan wahyu, pulang dari Gua Hira itu melihat duduknya Jibril saja, itu antara langit dan bumi. Nah, kalau duduknya malaikat saja segitu, gunung itu ya kira-kira disentil gitu. Maka kita tidak usah nanyakan bagaimana nanti timbangan yang dihadirkan itu. La takyif, jangan menanyakan bagaimana timbangan tersebut. La takwil, jangan mentakwil. Jika sudah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran bahwasanya nanti dihadirkan timbangan, kita imani. Timbangan itu memiliki dua daun timbangan yang kita imani.
Jadi beda dengan timbangan ketika praktikum di lab. Timbangan haus yang hanya satu timbangan. Ini sepertinya itu timbangan di toko emas gitu. Jadi ada 2 daun timbangan. Tapi bagaimananya timbangan itu bukan kewajiban kita untuk mempertanyakan. Kemudian yang terpenting lagi, para ulama menyebutkan bahwasanya yang ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala di samping amal kita. Para ulama ada yang menyebutkan termasuk jasad kita akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengambil istinbat hukum itu berkaitan dengan kisahnya sahabat Abdullah bin Mas'ud pada saat beliau diperintahkan oleh oleh Rasulullah untuk memanjat pohon. Tersingkap baju beliau, tersingkap gamis beliau, kelihatan salah satu kakinya Abdullah bin Mas'ud itu kecil sebelah. Para sahabat tertawa dengan kakinya Abdullah bin Mas'ud. Rasul tanya, apa yang kalian tertawakan? Tahukah kalian kakinya Abdullah itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau ditimbang nanti itu lebih berat daripada gunung Uhud. Nah, wis le jamaah sekalian. Jentiane tok sak piro abote. Artinya tubuh kita, jasad kita yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya termasuk faedah dari hadis ini. Hamba tadi yang baik dimasukkan ke dalam surga. Yang banyak yang ringan timbangan kebaikannya dimasukkan ke dalam neraka. Kalau begitu masuk surga atau masuk neraka itu karena amal atau semata-mata rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang betul jamaah sekalian, kita nanti masuk surga atau masuk neraka itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah yang diberikan kepada kita menyebabkan kita ini bisa melakukan banyak kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadisnya 5040 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhila ahadan minkum amaluhul jannah. Tidak ada, kata Rasulullah, seorang pun yang dimasukkan ke dalam surga semata-mata karena amalnya. Tidak ada. Qalu, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah. Tidak juga Anda ya Rasulullah. Qala wala ana, tidak juga aku. Ay yataghammadani Allahu minhu bifadlin wa rahmatuhu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepadaku. Jadi yang menyebabkan hamba itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga itu semata-mata karena karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk Rasulullah. Kita bisa hadir di majelis ilmu, di majelis zikir, ini semata-mata karunia dan rahmatnya Allah, sehingga kita bisa mengerjakan amal kebaikan. Kita mengerjakan sholat semata-mata karena karunia dan rahmatnya Allah. Bisa itu kita buktikan ketika di satu negeri keamanan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kita yang hari ini diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, misalnya di Palestina, keamanan diambil sedikit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban-kewajiban yang semula mampu dikerjakan dengan sempurna, dengan baik, bisa terkurangi. Tidak seperti pada saat orang itu diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau begitu amal kita nanti akan menempatkan kedudukan kita di bagian surga mana.
tingkatan di surga tergantung dari amal yang sudah kita kerjakan. Nah, kemudian Allah juga menyebutkan di dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina," yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Rahmat Allah, kita wafat dalam keadaan baik. Husnul khatimah. Ya. Yaquluna salamun alaikum. Maka para malaikat mengatakan kepada mereka, keselamatan atas kalian. Semoga keselamatan tercurahkan kepada kalian. Udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Bima kuntum ta'malun, karena apa yang telah kalian kerjakan. Dari karunia Allah tersebut, dengan rahmat Allah tersebut, kita dalam keadaan berbuat baik. Kebaikan itu akan menempatkan keadaan kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala pada tingkatan yang mana sesuai dengan keadaan kita. Ikhwan fillah azakumullah, kira-kira itu beberapa hal yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan kisah-kisah gaib yang disebutkan di dalam hadis. Kitab ini sebagaimana yang ditulis oleh As-Syeikh Umar Sulaiman Al-Asqar rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudahan untuk bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Yang terpenting adalah setiap khabar yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kewajiban kita adalah mengimani. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.